di Beta News. Kali ini kami ada di daerah Gajah Mungkur, Semarang ya. Dan kebetulan sudah ada di salah satu gangnya yang di belakang kita ujungnya nanti ada sebuah usaha atau konveksi pembuatan kaos yang ternyata menjadi salah satu pelopor kaos khas atau pusatnya kaos khas oleh-oleh dari Semarang lah. Penasaran kira-kira bagaimana perjalanannya sampai akhirnya bisa terkenal itu menjadi pelopor ya, dan tentunya bisa menginspirasi banyak sekali usaha-usaha atau bisnis lain di bidang yang sama untuk menjadi salah satu konveksi ciri khas dari kota Semarang. Kita langsung aja nanti menelusuri jalan ini dan langsung ke rumahnya. Come on. Ya ini screen sing kita apa mbak, yang kita punya ini. Ya ini sekarang tema-tema apa ini? Wow, no mudik, no cry, macam-macam nih mbak. Lagi wabah, wow. Semua ini mbak. Ya ini yang sekarang benar-benar menghidupi kita itu dari sini mbak. Kita ambil hikmahnya memang. Yang nggak boleh mengeluh ya itu mbak memang. Hal sing apa akhirnya kemarin dari bagi rezeki sama yang lain biar semuanya cepat. Kalau sekarang kan UKM itu, kalau dulu kan masih saingan mbak. Bagaimana wong bisnis ki saingan, saya kira saingan, dan kudunya kolaborasi. Wong bapaknya itu kuliah mesin loh mbak. Iso dadi tukang sablon nih lah saking-sakingnya. Metune dadi tukang sablon. Kan aku hubungane mas. Tempat ya, ini pintunya sama pintu. Selain pasti Oke. buatan film, spraynya ditaruh nanti kan jadinya nempel di sini mbak. Nanti kayak wong adret itu loh mbak. Oh, oke. Jadi awalnya adret itu. Nah, jadi nanti jadi nempelnya di sini. Nah, nanti ini ambrol, gulung, jadi film. Ini kan nutup. Baru nanti kita sablon di sini. Nah, mbak, ini pas udah selesai barusan mbak. Banyak belonnya dilalah. Ya ini ada beberapa yang memang sudah kita stok ready mbak, apa ready stok. Karena kita jaga ini kan kita punya pelanggan itu yang mereka teman-teman mahasiswa mbak. Oh, Undip itu banyak, UNES gitu. Ngambilnya di sini. Kaos polos kan susah mbak nyari kaos polos. Dan paling ada kalau di luar itu paling ya kaos polos yang umum. Nah kalau saya kan mayoritas kaos polos warna apa aja ada. Saya pasti stok. Nah kalau warna-warna ukuran-ukuran tertentu gitu kadang kan kalau di toko-toko nggak ini mbak, nggak ada ya. Saya yo selain kaos polos ini saya sediakan, saya juga tergantung pelanggan maunya apa. Jadi makanya kalau saya satu hari pun jadi gitu, jam 4 sore malam sudah bisa diambil gitu. Kadang yang penting kaosnya ready. Mau berapa ratus pun gitu. Ya tergantung. Kalau apa tergantung desain. Kalau desainnya mudah kan ya cepet gitu. Kalau desainnya banyak gitu ya sekarang alat-alat kalau pas lagi pameran mbak. Karena kita kan kalau setiap kemarin sempat pameran keluar kota itu difasilitasi Bapeda mbak. Kemarin di Batu Malang itu kita pameran. Kebetulan 1 minggu di sana pameran untuk kaos oleh-oleh sebenarnya mbak, kaos oleh-oleh Semarang. nah kalau ini beberapa kaos polos yang emang udah ready ya sahabat. Iya. Itu yang beberapa yang sudah ready hitam itu mbak. Ya ini untuk kaos-kaos corona ini mbak. Saya pasti mayoritas hitam sama putih, merah. Ya alhamdulillah masih bisa menyelesaikan. Dibuka, nah, buka Semarang, dirubaan, baru setelah itu pusat pemerintahannya pindah sampai sekarang menjadi banyak dipakai. Nggak nyepirin. Ini udah berapa lama kalau
Semar Polosnya ini, Bu? Kalau Semar Polos sebenarnya awal perintisan 2015 Mbak. Tapi kalau perintisan usaha itu sejak tahun 98 kita sudah mulai usaha ini. Tapi untuk cetak kaos khas sejarah Semarangnya kita rintis mulai tahun 2015. 2015 nih. Nah, ini yang menarik kan kenapa Semar Polos ini usaha sablon langsung dan juga kaos oleh-oleh nggih. Itu kenapa ngangkatnya kok sejarah Semarang gitu. Kira-kira inisiatifnya dari mana atau ada latar belakang seperti apa? Iya. Karena kalau kaos oleh-oleh kan kita ingin menciptakan yang jelas yang unik Mbak, yang belum ada, yang unik gitu ya. Jelas itu awalnya. Terus kenapa kita menciptakan kaos-kaos sejarah Semarang karena berdasarkan yang kita lihat di tempat-tempat wisata yang selama ini ada, paling-paling kaos oleh-oleh itu ya itu aja gitu, sama temanya dengan tema-tema yang sama gitu. Kita ingin menciptakan hal yang baru yang belum dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi tingkat keunikannya memang di sini di kaos yang kita ciptakan memang bercerita soal sejarah Semarang karena kita ingin wisatawan baik itu yang lokal, nasional dan bahkan wisatawan asing memakai kaos kita itu tidak hanya memakai kaos oleh-oleh, tapi mereka mengerti sejarahnya soal Semarang. Mereka datang ke Semarang, oh ternyata begini toh Semarang itu. Jadi itu yang kita ingin sampaikan gitu. Tapi ini kan di banner juga menyatakan pelopor. Iya. Sebagai pelopor ya? Iya. Itu emang yang pertama kali apa gimana? Iya, kalau untuk bahkan ini diamini Mbak. Kenapa kita sampai bilang seperti yang di banner itu pelopor khas sejarah Semarang? Karena memang banyak yang mengamini baik dari kepala dinas koperasi dan juga waktu itu dosen Unika Sudio Pranoto karena kita tahun 2015 itu diundang sama Unika itu untuk karena mereka ada seminar konferensi Asia CCU. Kita disuruh menyediakan 600 kaos khas sejarah Semarang dengan 2 bahasa Indonesia dan Inggris karena beliau tertarik waktu itu dosen Untari yang mengundang kita. Hanya dengan waktu 10 hari kita harus menciptakan 600 kaos dengan tema dengan 2 bahasa Mbak. Tidak hanya karena beliaunya tidak mau hanya dengan 1 bahasa karena memang waktu itu di konferensi Asia CCU itu yang ini mungkin ada di belakang saya itu ada dari berbagai negara. Nah, kalau dari Semar Polos sendiri udah berapa titik atau udah berapa tempat yang kira-kira menjadi stand atau yaitu membagikan edukasi mengenai sejarah Semarang melalui kaos itu sendiri? Kalau di kota Semarang sendiri, alhamdulillah dari perintisan awal itu memang kita ya sampai saat ini dipercaya sama Dinas Koperasi Kota Semarang untuk menitipkan produk kita di Galeri Kota Lama Mbak, di Semarang Galeri itu satu, terus yang kalau di provinsi itu di Kirana Sudah Provinsi yang di Jalan Pahlawan, yang di ruang pamernya itu kita juga menitipkan di sana. Terus ada juga di Lingkoro yang punya artis Dewi Sandra, ada juga yang di Pasar UMKM Serondol. Kebetulan saya juga anggota dari Cluster Craft, Craft Semarang. Dan juga ada yang di Galeri Rumah Kreatif Galeri BRI. Nah, kita juga menitipkan dulu ada beberapa Mbak yang kita titipkan, tapi karena memang wisatanya agak menurun, akhirnya tidak jalan lah gitu. Artinya sekarang masih jalan itu kurang lebih 5-6. 50. Ini L kan? 50. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat langsung dan wawancara dengan pemilik dari Semar Polos ini atau yang sekarang tadi Selos ya mereknya yang mulai ada hak-hakinya itu, semoga ini bisa menjadi inspirasi sahabat semua karena memang kita semua berkewajiban atau sebaiknya tidak melupakan sejarah. Gimana caranya seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa
kita harus mengenal dulu sejarah daerah kita masing-masing lalu mencintainya. Wah, semoga ini dapat bermanfaat. Terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif. Sampai jumpa.